sambil berbicara. Yang ini barangnya mulai merinding nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat malam horor semua? Semoga sahabat-sahabat malam horor semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dan semoga yang lagi sakit segera disembuhkan, dan yang lagi berjuang mencari nafkah, menjemput rezeki, dan menjemput impian, semoga cepat terwujud, semakin dimudahkan dan semakin dilimpahkan rezeki-rezeki dari sahabat-sahabat malam horor semua. Amin ya rabbal alamin. Saya pun tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah pijit tombol subscribe-nya, yang sudah aktifkan lonceng notifikasinya, teng-teng, biar nanti setiap malam horor upload video terbaru, sahabat-sahabat malam horor mendapatkan notifikasinya. Yang sudah like, share, dan udah komen di kolom komentarnya malam horor, saya ucapkan banyak terima kasih. Masukan dan sarannya mudah-mudahan akan membangun channel malam horor ini akan lebih baik lagi ke depannya. Dan saya pun tidak lupa mau mengucapkan permohonan maaf apabila channel malam horor masih banyak kekurangan di sana sini, masih banyak audio yang masuk ke channel malam horor. Saya masih belajar. Mudah-mudahan itu tidak mengganggu kenyamanan dari sahabat-sahabat malam horor dalam menikmati sajian cerita-cerita horor, cerita teror horor yang hanya ada di channel malam horor. So, jangan kemana-mana, tong kemana-mana, cicing dirinya. Kita masuk ke cerita. Ada sebuah cerita yang masuk ke malam horor yang datang dari sahabat malam horor bernama Febri. Di mana Febri ini merupakan seorang sosok yang mempunyai sebuah usaha, ownernya, pemiliknya dari sebuah usaha yang bergerak di bidang dekorasi pernikahan. Di mana usahanya ini merupakan warisan usaha dari turun-temurun dari eyang-eyangnya dari yang terdahulu. Di mana Febri mengisahkan bahwa usaha dari dekorasi pernikahan ini sudah ada dari zaman tahun 80-an, di mana kakek dan nenek Febri ini merintis di tahun sekitar pertengahan tahun 80-an. Dan puncak-puncak kejayaan dan puncak-puncak kemasan dari usaha yang dirintis oleh kakek dan neneknya Febri ini berada di sekitaran tahun 90-an. Waktu silih berganti, tahun saling berganti, masuk ke era 2000, area milenium, di mana semakin tahun berganti masuk ke 2010, akhirnya usaha ini dipegang sama om sama tantenya, di mana mengisahkan bahwa posisi gudangnya yang dulu dipakai sama kakek dan neneknya masih di area lokasi belakang, dan itu sangat besar karena harus memuat, kapasitasnya tuh harus memuat properti dekorasi yang sangat banyak dan besar-besar. Ada yang terbuat besi, kayu, itu komplit semua. Dimana Febri yang saat itu masih duduk di sekolah menengah atas pernah mendapatkan cerita dari tantenya yang saat itu memegang dekorasi pernikahan itu, menceritakan ke Febri bahwa saat itu ada kejadian teror horor yang sebenarnya di luar nalar. Dalam arti kejadiannya, kronologisnya diceritakan bahwa di saat ada event pernikahan dan om dan tantenya Febri ini
memasang dekorasi pernikahan di tempat itu, ternyata ada barang yang ketinggalan, yang otomatis harus mereka bawa lagi ke gudang. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke gudang. Dan tantenya Febri ini masih ingat, waktunya itu di sekitaran pukul 1:30 dini hari. Akhirnya Tante Febri ini bersama omnya Febri ini berangkatlah dari lokasi mereka lagi mendekor area buat pernikahan menuju gudang. Dalam perjalanan mereka biasa-biasa aja, tidak terjadi apa-apa. Sesampai mereka sampai di area parkir, area gudang, mereka turun dari kendaraan mobil. Mereka memasuki area pelataran dari gudang dekorasi tersebut yang masih berada di lokasi belakang. Dan akhirnya omnya De Febri ini membuka pintu dari gudang dekorasi itu. Dibukalah pintu. Dan ternyata pas dibuka pintunya, kondisi ruangan itu gelap. Bingung itu omnya Febri. Kok gelap ya? Tadi kan nyala. Akhirnya mencoba masuk. Mereka berdua, om dan tantenya Febri ini. Omnya mencari tombol buat nyalain lampu, ternyata emang lampunya mati. Mereka terdiam dulu di situ dalam kegelapan. Dan akhirnya posisi dari mereka ada di ruang tengah gudang itu. Akhirnya si omnya Febri ini ngomong ke tantenya, saya mau kembali dulu ke mobil, mau ngambil senter biar ruangan ini nggak gelap. Begitu cerita omnya. Tapi yang dibikin gak bingung, si tantenya ini nggak jawab, diam aja. Ya udahlah, nggak habis pikiran apa-apa, nggak mikirin gimana. Ya si omnya ini kembalilah dia ke area mobil yang diparkir di luar. Selang berapa lama, kata tantenya Febri, dia menuturkan bahwa dia berkata saat itu serasa kalau suaminya atau omnya Febri ini masih ada di sampingnya. Dia berkata seperti ini tantenya, barang properti harus kita ambil tuh di sebelah mana ya? Begitu penuturan dari tantenya Febri. Ternyata di situ ada yang menjawab. Padahal kondisinya omnya Febri itu lagi keluar ke mobil mencari senter. Ada yang menjawab sambil menyodorkan properti yang lagi dicari oleh mereka, sambil berbicara, yang ini barangnya. Mulai merinding nih. Tanpa ada pikiran apa-apa, tantenya Febri ini sambil membalikkan badan, kondisi masih gelap tuh. Dia menuturkan bahwa langsung aja diambil tuh properti sambil ngomong, ya udah, propertinya saya aja yang bawa keluar. Nah, dikiranya yang menyodorkan propertinya itu suaminya. Ketahuan dia ngehnya itu suaminya bukan atau tidak pas dia nyampe di mobil. Ternyata di sana suaminya emang ada di mobil lagi nyari senter. Tantenya Febri ini sambil terdiam, tidak ngomong apa-apa. Dia berjalan mendekati suaminya. Dan akhirnya suaminya dapat senternya, membalikkan badan, dan ternyata tantenya Febri, istrinya itu, melihat ke dia dengan tatapan yang aneh.
Dan omnya Febri nanya, kamu kenapa? Enggak, jawabnya tante Febri. Yang bikin bingung teh, kamu di sini? Iya, tadi kan saya bilang di dalam bahwa saya mau ke mobil dulu cari senter. Kamunya diem aja nggak jawab. Ya udah saya tinggalin. Nah itu barusan di dalam ada yang ngasih properti ini. Saya kira kamu, tutur tantenya Febri ini ke suaminya, ke om Febri ini. Dan si omnya Febri ini bingung dong, siapa? Tantenya Febri jawab, ya nggak tahu, kirain kamu. Nah disitulah mereka mulai sedikit creepy, ada kesan horornya di situ akhirnya. Tapi suaminya si tante Febri ini masih berpikiran realistis, dia ngambil senternya, mengajak kembali tantenya Febri ini untuk ngecek lagi ke dalam. Setelah dia simpan properti itu di samping mobil, mereka masuk lagi ke dalam. Monyenternya disorotin ke sebelah sini, ke sini, semua ternyata tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Akhirnya di situ omnya Febri berkata kepada istrinya, yaitu tantenya Febri, bahwa udah gak usah mikirin apa-apa, kita kembali aja ke mobil. Akhirnya mereka putuskan kembali ke mobil. Selanjutnya setelah omnya ngunci pintu gudang itu, kembali ke mobil, sambil berjalan menuju mobil dia ngomong, sosoknya seperti apa? Menanyakan itu ke istrinya. Dan istrinya menjawab bahwa sosoknya tidak jelas karena posisinya gelap. Dikirain kamu. Jawab dari tantenya Febri ini ke omnya Febri. Kalau dibilang karyawan, nggak mungkin, kata omnya Febri. Karena apa? Semua karyawan ada di lokasi lagi bikin dekorasi. Dan itu kan saya yang kunci. Dan yang buka pintu tadi kan saya juga. Begitu tutur omnya Febri ke istrinya. Tanpa banyak basa-basi, akhirnya mereka, ya udah kita lanjutin aja perjalanan ini menuju lokasi tempat mereka lagi mendekor lokasi buat pernikahan besok. Memasuki tahun 2018 yang saat itu Febri sudah resign dari tempat kerjanya, di mana basic Febri ini adalah yang bergelut di dunia perhotelan, bekerja di perhotelan. Akhirnya dikarenakan ada request dari keluarga untuk meneruskan usaha keluarga ini, usaha dekorasi pernikahan ini, yaitu ke Febri. Akhirnya Febri setelah berpikir matang-matang, akhirnya dia memutuskan untuk resign dari kerjaannya di dunia perhotelan. Setelah resign 2018 ini, akhirnya Febri lah yang menjadi pemilik dari usaha yang diwariskan, yang dirintis oleh eyangnya dan orang tuanya. Setelah melanjutkan ini, Febri menuturkan bahwa gudangnya yang dipakai sama kakek neneknya dulu, yang diteruskan oleh om tantenya dulu, itu lokasinya di belakang. Dan di tahun 2010 sebenarnya kakeknya dari Febri ini membangun lagi sebuah rumah yang sangat besar di depan gudang itu.
yang langsung menghadap ke jalan utama. Dan Febri menggambarkan bahwa posisi rumahnya itu sangat besar, terdiri dari 2 lantai yang sudah ada 7 kamar, 1 kamar mandi di atas dan satu kamar mandi di bawah. Sangat luas, kata Febri gitu. Yang saat itu yang cuma ditinggali oleh neneknya sama adik dari ayahnya Febri di situ. Setelah beres rumah itu dijadi, akhirnya mereka tinggal di situ. Dan memasuki di tahun 2014, akhirnya ayahanda dari Febri ini kembali ke Yang Maha Kuasa. Dan semoga kakek dan ayahnya Febri ini selalu ditempatkan di sisi Yang Maha Kuasa, di sisi Allah Yang Maha Kuasa, tempatnya yang paling mulia. Amin. Setelah ayahanda dari Febri ini berpulang kepada Yang Maha Kuasa, di rumah itu yang sekian besar hanya diisi oleh neneknya Febri sama adik ayahnya. Akhirnya 2014 akhir rumah itu dikosongkan karena ternyata neneknya Febri ini lebih memilih lagi membangun rumah di area lagi belakang gudang dan rumah itu yang tidak terlalu jauh juga. Mending memilih di sana karena di sana letaknya lebih dekat sama keluarga besar, anak-anaknya, cucunya. Akhirnya membangun lagi rumah tuh di belakang. Setelah jadi, neneknya pindah ke sana dan rumah ini yang dibangun kakeknya tahun 2010 ini kosong, tidak ada yang isi. Dan saya pun pernah berkunjung ke rumah Febri ini yang ada di sekitaran daerah Lembang, Kota Bandung, Jawa Barat. Saya pun secara pribadi pertama kali masuk ke sana sedikit pertanyaan. Soalnya auranya, suasananya sedikit beda. Padahal saya juga lihat kalau bangunan itu bangunan baru lah, kokoh, besar. Dan yang bikin saya sedikit merinding ada di sekitaran tangga yang terbuat dari kayu yang menuju ke lantai 2. Dan Febri mengisahkan kepada saya bahwa rumah itu kosong dari tahun 2014 ayahandanya meninggal. Sampai tahun ini 2022 rumah itu masih kosong. Dimana setelah Febri masuk ke dunia usaha dekorasi pernikahan yang di tahun 2018 itu, akhirnya rumah itu dijadikan sama Febri sebagai gudang dekorasi pernikahan yang sedang dia pimpin saat ini. Dimana awal-awal Febri mengisahkan dari dunia perhotelan masuk ke dunia event lah, maksudnya ya. Kalau pernikahan itu masuknya event, dia belajar banyak, mencari ilmu lagi. Akhirnya setelah masuk tahun 2022 ini, akhirnya Febri sudah memahami semua hal-hal tentang wedding, pernikahan, konsepnya, alurnya seperti apa, layout buat di gedung gimana, buat outdoor gimana. Hanya kata Febri menuturkan bahwa selama dia
mengisi rumah itu sebagai gudang dekorasi yang dia pimpin sekarang, banyak teror horor yang menimpa dia sama karyawan-karyawan. Dia menuturkan pernah suatu malam sama kejadiannya sama om tantenya dulu, di mana gudangnya yang masih belakang, dan sekarang kejadiannya ada di rumah itu, di mana momennya sama. Ada barang lagi, properti lagi yang ketinggalan, yang harus diambil saat itu juga ke gudang itu. Akhirnya dari lokasi dia mendekor area buat pernikahan besok, dia kembali lagi ke gudang bersama istri dan teman istrinya yang ikut saat itu. Meluncurlah dia menuju gudang. Sudah sampai di gudang, dia memarkirkan mobil, keluar dari mobil, mereka bertiga ini meluncur menuju rumah atau gudang dekorasi pernikahan ini. Febri membuka pintu, kuncinya dibuka, trek. Dia menuturkan bahwa di saat buka pintu itu terasa berat. Mungkin, kata Febri, ini karena sudah lama tidak diisi dari tahun 2014. Dia buka, dorong sedikit mengeluarkan tenaga, akhirnya kebuka. Dan apa? Kondisinya sama ternyata. Sama seperti kejadian om dan tantenya dulu, yaitu rumah itu gelap. Tidak ada cahaya. Merinding. Sama kronologinya, Febri pun mencari saklar lampu itu di mana. Nah, dinyalain tapi dipijit-pijit, ternyata lampu itu memang mati. Tapi untungnya saat itu Febri bawa ponsel. Dia raih ponselnya, dia nyalain flashlight-nya yang ada di ponsel itu untuk menerangi ruangan itu. Yang akhirnya Febri dan mereka bertiga masuk. Istri dan teman istri itu ada di posisi di ruang tengah, sedangkan Febri masuk lebih dalam lagi karena posisi properti yang harus diambil ada di area belakang. Lebih depan lagi dia mencari sampai suatu titik. Di momen itu terdengarlah sesuatu yang sebenarnya Febri tidak duga-duga, yaitu suara yang menyerupai suara sosok perempuan yang ketawa, yang kata Febri menuturkan bahwa ketawanya tuh khas seperti itu. Mungkin saya mau lihat, mau dengar. Tapi Febri sedikit bingung nih. Dia sedikit diam dulu sebentar, memfokuskan dulu telinga, dan akhirnya tidak terdengar apa-apa. Akhirnya dia berpikiran, mungkin ini hanya pendengaran saya aja, mungkin ini halusinasi saya aja. Ternyata barang itu belum dapat juga nih. Ternyata dia juga harus terus masuk lebih dalam lagi area belakang, dan ternyata di situ terdengar lagi yang ketawa, tapi tidak satu. Kata Febri itu banyak yang ketawa dan semua perempuan. Merinding, men. Nah, di situ Febri langsung terdiam. Dia sedikit panik mungkin, atau shock atau apa, kurang paham. Akhirnya secepat mungkin dia cari, akhirnya dapat. Setelah dapat, dia kembali lagi ke posisi istri dan teman istrinya itu menunggu di area ruang tengah. Dan Febri pun mengajak istri dan teman istrinya itu untuk kembali lagi keluar menuju mobil. Ayo, barangnya udah ada, kita keluar menuju mobil aja. Oke, kata istrinya sama teman istrinya. Keluarlah mereka, tidak lupa Febri mengunci pintu dari gudang itu. Sambil berjalan ke bawah, Febri nanya sama istrinya,
kamu dengar nggak barusan di dalam ada yang ketawa? Istrinya menjawab, iya, aku dengar. Istrinya meyakinkan, ya udah, berarti bukan perasaan aku aja, berarti. Iya, kata istrinya. Dan terus Febri pun nanyain ke teman istrinya, kamu dengar nggak? Enggak, aku nggak dengar apa-apa. Dan Febri dan istrinya pun saling bertatapan bahwa hanya mereka berdua aja yang mendengar suara yang menyerupai suara sosok perempuan. Setelah Febri sampai di mobil, akhirnya dia masuk ke mobil, teman istrinya pun masuk ke mobil. Kembalilah dia ke lokasi tempat dia lagi mendekor saat itu. Dari situ tidak berbicara apa-apa. Sampai suatu ketika juga Febri menuturkan ke saya bahwa karyawan-karyawannya itu Febri liburkan untuk bekerja di hari Senin dan Selasa. Karena wedding itu, dekorasi pernikahan yang dia pimpin itu selalu ramai ada di weekend, akhir pekan. Makanya setiap hari Senin dan Selasa karyawannya diliburkan. Tetapi ada suatu momen di saat itu Febri lagi banyak kerjaan dan Febri pun meminta tolong sama karyawannya untuk membereskan beberapa properti yang harus direnovasi, ada yang harus dibikin baru, ada. Akhirnya Febri minta tolong diberesin atau direnovasi yang kotor-kotor, yang harus dicat lagi atau gimana. Oke, kata karyawan Febri, dan dia meminta 2 orang untuk menyelesaikan kerjaan itu. Singkat cerita, masuklah itu sekitar pukul 8 malam kata Febri. Di mana Febri saat itu ada pekerjaan lain di tempat lain, dan yang di gudang itu hanya karyawan Febri 2 orang. Di mana karyawan Febri yang 2 orang ini, sebut aja namanya Apple sama Daniel. Apple ini yang lagi ngechat, dan Daniel ini rekannya yang lain lagi makuin apa gitu, properti lain. Nah, Daniel ngomong sama Apple dalam momen tertentu, dia bilang bahwa dia mau ke atas ke toilet, tidak toilet yang ada di bawah. Saking besarnya tuh rumah. Akhirnya bilang ke Apple, saya mau ke toilet atas, saya pengen ke air dulu, katanya gitu. Tapi di situ Apple tidak menjawab, hanya fokus ngechat aja gitu. Ya udahlah, kata Daniel. Daniel pun naik menuju toilet atas. Di saat Daniel sudah beres dari kamar mandi ke bawah lagi pun, si Apple ini tidak ada reaksi, tidak ada respon, biasa aja gitu. Ya Daniel pun nggak berpikir gimana. Sampai suatu ketika saat itu Apple berbicara. Terlihat dari ujung mata Apple serasa Daniel tuh di atas, sambil bilang gini, Daniel ke bawah dong, bantuin saya ini. Kamu kok di atas? Bukan bantuin saya biar cepet nih kerjaan. Nah gitu, saya mencet. Dia kaget Apple, ada yang nepuk dari belakang, dan yang belakang ngomong, kan Daniel udah di bawah, kamu ngomong sama siapa, Pul? Berbaliklah si Apple menghadap si Daniel. Loh, kamu kok di sini, Nil? Kan saya tadi bilang saya mau ke atas, mau ke toilet.
Kamunya diem, hare-hare, biasa aja. Ya udah, saya ke atas aja. Saya pulang dari toilet pun kamu biasa aja diem gitu. Diam aja si Apple ini. Itu Nil, siapa Nil? Ya nggak tahu kok. Saya nggak tahu siapa. Kan saya dari sini dari tadi ini. Mereka saling bertatapan. Akhirnya mereka memutuskan untuk dicepetin itu, ngechat, ngeberesin semua, dan akhirnya mereka keluar dari gudang itu. Sampai Febri memutuskan ke saya bahwa Apple tidak berani masuk ke gudang itu lewat dari jam 5 sore, saking angkernya, kata Apple. Karena dituturkan bahwa Apple pun ternyata pernah tidur di sana, karena harus tidur di sana setelah bongkar dekorasi. Pada tidur di sana, ngumpul di suatu kamar, karena kamarnya 7 tuh, banyak banget, saking gedenya tuh rumah. Tidur di sana, pas pagi-pagi dia bangun ada di area luar. Sampai dia nanya, siapa yang iseng ini? Saya kok bisa tidur di luar, siapa yang iseng pindahin saya? Teman-teman yang lain pun kaget karena semua tertidur dan tidak ada kerjaan kali harus mindahin orang, kata teman-temannya gitu. Dan Apple pun di situ. Udah, saya jam 5 sore ke atas sudah tidak mau masuk gudang gitu. Anak dari Febri pun sering melihat sosok seorang perempuan yang ada di tangga yang menuju lantai 2 itu. Bilang ke Febri bahwa, ayah, itu di tangga ada cewek serem. Bilang ke Febri seperti itu. Udah, kata Febri sebagai ayahnya bilang, udah, kamu jangan kesini, ayo kita pulang. Dan gitu aja. Sampai titiknya ada di momen ini, di mana saat itu karyawannya yang lagi pada libur hari Senin dan Selasa. Hari Senin itu Febri masih ingat bahwa harus mengerjakan, membereskan sebuah properti yang menurut saya sosok Febri ini bukan seorang atasan atau owner yang semena-mena sama karyawan. Karena yang saya lihat, yang saya perhatikan, kalau sekiranya ada kerjaan yang memang dia masih bisa kerjakan, tidak pernah dia menyuruh karyawan-karyawannya. Apalagi karyawannya lagi libur, lagi masuk kerja pun dia nggak pernah tunjuk sana, tunjuk sini ke karyawan-karyawan. Dan masuk di hari Senin itu, Febri menuturkan bahwa, oh, saya harus membereskan properti itu. Akhirnya dia masuk ke gudang. Dan Febri masih ingat, setelah memasuki pukul 7 malam, Febri merasakan hawanya sedikit beda. Setelah masuk jam 7 malam, mulai terasa gangguan-gangguannya. Sama Febri yang posisi itu ada di lantai bawah, mendengar bahwa ada yang lari-lari di lantai atas. Ada suara ketawa di area belakang. Merinding lagi. Febri saat itu sedikit takut, ada, kata Febri, wajar. Dan yang bikin Febri emosi mungkin ini ada yang nimpuk, ada yang lempar ke Febri. Nah, di situ Febri mulai timbul ada keberanian. Dia berdiri menuju area ruang tengah sambil berbicara seperti ini. Kalian yang ada di sini, kalau kalian ada di sini hanya untuk mengganggu saya, silakan pada pergi. Tapi kalau kalian di sini tidak mengganggu saya, tidak mengganggu karyawan saya, tidak mengganggu siapa di sana, silakan, saya tidak peduli. Asal kalian jangan ganggu, kata Febri gitu.
ada timbul rasa keberanian yang timbul saat itu juga. Dan setelah Febri berbicara seperti itu, senyap, hening. Tidak ada apa-apa sampai Febri pun membereskan kerjaan itu, tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya Febri bilang bahwa kalau kita takut sama mereka, mereka akan terus mengganggu kita. Tapi kalau kita berani, karena Febri merasa bahwa aku tuh seorang manusia, aku lebih sempurna, lebih mulia. Jadi masing-masing aja, jangan saling ganggu, kata Febri gitu. Bukannya aku menantang atau sompral, katanya gitu. Jadi kalau kita takut, mereka akan lebih mengganggu. Tapi kalau kita berani, mereka yang akan ciut. Gitu Febri menuturkan kepada saya. Dimana teror-teror horornya tetap berlanjut sampai sekarang. Walaupun kata Febri, takut mah wajar, dah aku manusia. Tapi Febri mencoba untuk mengalahkan rasa takut itu dan keberanian. Kenapa? Kalau takut terus, kerjanya nggak akan pernah beres, kata Febri gitu. Terima kasih yang sudah mampir di channel Malam Horor. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, bunyikan lonceng notifikasinya, biar kalian saat Malam Horor upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Jangan lupa like, share, sama komen di bawah tuh kolom komentarnya. Malam Horor, masukan sarannya akan lebih membangun lagi channel Malam Horor lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Jangan kemana-mana. Tong kemana-mana. Cicing didinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.